Halo para pemburu. Di video kali ini Min Tokushitsugon akan mereview chapter 345. Sebelum membahas chapter 345, Mimin akan menginfokan beberapa poin penting chapter 344 sebelumnya. Poin yang pertama, Kurapika akhirnya akan menghadapi pemilik mata merah yang terakhir, di mana sosok orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah Pangeran Serietnik. Jinfrix akhirnya sah menjadi orang kedua dalam paguyuban Beyond, mengingat mayoritas orang dalam kelompok tersebut setuju akan hal itu. Sumber daya Dark Continent akhirnya mulai diungkapkan, di mana sama dengan malapetaka Dark Continent, sumber daya benua gelap juga berjumlah 5. Poin yang keempat, sosok Zoldyck terbaru akhirnya mulai diungkapkan oleh Yang Mulia Togashi. Zoldyck tersebut bernama Zig Zoldyck, di mana sama seperti Dawnfrix, sosok orang tersebut masih misterius. Untuk mengetahui berita seputar Dark Continent, ternyata ada sebuah buku yang berkaitan dengan itu. Buku Dark Continent yang dimaksud sebenarnya ada dua versi, yaitu versi timur dan versi barat. Namun untuk buku yang versi barat, buku tersebut sama seperti Zig Zoldyck, yaitu masih misterius juga. Poin yang keenam berkaitan dengan Gonfrix. Sosok orang bebal dan keras kepala tersebut akhirnya diperlihatkan, di mana Gonfrix tidak bisa menggunakan nennya. Setelah beberapa poin penting chapter 344 sebelumnya, Mimin akan mulai membahas chapter 345. Chapter 345 berjudul tentang signatur atau tanda tangan. Chapter diawali dengan penampakan Gonfrix, di mana setelah dirinya mengetahui tidak bisa menggunakan nennya, Gonfrix kemudian terlihat sedang teleponan dengan Bapak BGST-nya guna menanyakan solusi perihal nennya. Bapak BGST tersebut lalu menjelaskan kalau Gon sebenarnya bisa mengeluarkan auranya. Namun meskipun auranya sudah keluar, Gonfrix tidak bisa melihatnya. Singkatnya, kondisi Gon tersebut dikatakan kembali menjadi normal. Kalian masih ingat kan tentang perkataan Wingsan saat Hanta-Hanta memasuki Aghaven's Arena? Menurut Wingsan, setiap manusia pada dasarnya memiliki energi kehidupan, di mana itu disebut sebagai aura. Kebanyakan manusia normal, aura tersebut belum bisa dilihat olehnya, sehingga mereka membutuhkan semacam pelatihan guna dapat memaksimalkan auranya, sekaligus dapat melihatnya. Untuk masalah Gonfrix, di mana dirinya tidak bisa melihat auranya, mungkin saja jika Gon mulai berlatih perihal auranya sekaligus nennya, masalah Gonfrix mungkin bisa diatasi. Namun jika dengan latihan awal masih belum bisa diatasi, mengingat Gonfrix telah mengeluarkan semuanya ketika melawan Neferpitou, mungkin saja salah satu dari sumber daya Dark Continent bisa mengatasi masalah Gonfrix tersebut, mengingat cerita Hanta-Hanta sekarang memasuki arc Dark Continent. Setelah dirinya selesai teleponan dengan Bapak BGST-nya, Gonfrix kemudian nampak sedang pulang kampung, di mana dirinya terlihat berada dalam wilayah Pulau Paus. Sosok orang bebal dan keras kepala tersebut kemudian bertemu dengan Bibi Mito, serta dirinya bertemu dengan Abe. Oh iya, buat yang penasaran dengan sosok Abe, kalian bisa melihat video Mimin dengan judul ini. Setelah sampai di rumahnya, Gonfrix kemudian terlihat sedang membantu Bibi Mito dalam pekerjaan rumah tangga. Lalu begitu pekerjaan rumah tersebut selesai, Gonfrix kemudian berurusan dengan pekerjaan menulis, di mana ada dua laporan yang harus ditulis oleh bocah bebal tersebut, yaitu laporan setelah dirinya menjadi hunter. Lalu untuk laporan yang kedua berkaitan dengan sekolah Gonfrix. Mengingat kita semua tahu kan, Gonfrix telah hiatus beberapa semester dari sekolahnya karena kegiatan hunternya. Adegan kemudian berganti, di mana markas Beyond lah yang lagi-lagi kembali disorot. Setelah pada chapter sebelumnya Jinfrix resmi menjadi nomor 2 dengan menyogok beberapa anggota Beyond, lalu pada chapter kali ini beberapa anggota Beyond kemudian sepakat kalau mereka membagi kelompok Beyond menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang telah menerima duit sogokan Jinfrix. Lalu kubu yang kedua terdiri dari mereka yang tidak menerima duit panas dari Bang Toyib. Meskipun mereka terbagi menjadi dua kubu, namun mereka masih sepakat kalau Jinfrix adalah orang nomor 2 dalam paguyuban Beyond.
Mengingat atasan mereka sebelumnya yaitu Paris Thornhill, dirinya juga mengakui kalau orang nomor 2 terbaru dalam kelompok Beyond, orang tersebut adalah sosok Jinx. Pada chapter 345 ini, orang-orang dalam kelompok Beyond, kebanyakan dari mereka adalah Time Hunter. Buat yang belum tahu, Time Hunter adalah jenis hunter di mana bidang pekerjaan mereka berkaitan dengan pemerintahan. Untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat itu semua pada kasus PNS. Setelah perkenalan para Time Hunter kepada Jinx, orang-orang tersebut kemudian sedikit merendah, di mana mereka mengatakan, "Meskipun kami menggabungkan kekuatan, kami tidak akan mampu menyaingi hunter bintang 2 sepertimu, Bang Toyib." Jinx kemudian menanggapi mereka semua, di mana mereka semua sedang berbohong, mengingat kebanyakan dari mereka tipe nennya adalah tipe Tokusitsu. Pada chapter 345 juga nilai komisi yang diberikan Beyond kepada satu anggotanya guna menuju Dark Continent. Nilai komisi tersebut akhirnya diungkapkan, di mana nominal yang diberikan Beyond nominal angkanya sebesar 1,5 miliar. Lalu Jinx diceritakan bahwa dirinya akan membayar mereka semua 2 kali lipat dari bayaran Beyond. Kita semua tahu kan, sampai sejauh ini atau sampai chapter 345 ini, jumlah anggota dari paguyuban Beyond, jumlah mereka totalnya ada 10 orang. Lalu jika Jinx ingin membayar mereka semua 2 kali lipat, maka duit yang dikeluarkan Jinx totalnya bisa mencapai 30 miliar. Wow, Jinx banyak duitnya ya ternyata. Kemudian pada chapter ini pula dijelaskan bahwa untuk pertama kalinya Paris-chan membenci seseorang. Orang yang dibenci Paris-chan tidak lain tidak bukan, orang tersebut adalah sosok Jinx. Seperti yang dijelaskan, Paris-chan sangat membenci Jinx karena bapak Gon tersebut memiliki pola pikir yang sama dengan dirinya ini. Adegan kemudian berganti di mana sosok pangeran keempat dari Kekaisaran Kakin, orang tersebut sedang diperlihatkan pada sebuah klub malam. Pada tempat enak-enak tersebut, Pangeran Seriadik tampak sedang sepik-sepik dengan 2 orang wanita. Singkat cerita, 2 orang wanita tersebut kemudian terkena rayuan Pangeran Seriadik. Lalu kedua wanita itu kemudian dibawa Pangeran Seriadik guna menuju hotelnya. Sesampainya di hotel, 2 wanita tersebut kemudian terkesima dengan kemewahan hotel itu. Pangeran Seriadik awalnya diperlihatkan sangat ramah kepada 2 wanita tersebut. Namun tidak berlangsung lama, sosok pangeran keempat dari Kekaisaran Kakin itu kemudian diperlihatkan sedang berada dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi tersebut tampak sebuah darah mengalir, di mana darah itu berasal dari 2 wanita sebelumnya. Usut punya usut, 2 wanita tersebut sepertinya telah dimutilasi, mengingat Pangeran Seriadik gemar memutilasi makhluk hidup. Psikopat ya pangeran keempat kerajaan Kakin ini. Adegan kemudian berganti di mana Cidel Yorkshire diperlihatkan sedang teleponan dalam markas asosiasi Hunter. Orang yang ditelepon Cidel adalah direktur Badan Perizinan Internasional. Dalam percakapan di antara mereka, sang direktur yang mana pada chapter 340 lalu mimin menamainya dengan sebutan Aceng. Bapak Aceng terlihat sedang meminta Cidel agar Beyond Netero nantinya mau tanda tangan kontrak jika ingin mengunjungi Dark Continent. Kontrak tersebut memiliki beberapa isian poin penting, diantaranya adalah poin yang pertama, Beyond Netero nantinya masih akan tetap ditahan oleh Zodiac dengan tambahan pengawasan selama 24 jam. Untuk poin yang kedua, jika Beyond nantinya akan keluar, pihak Zodiac akan menempatkan beberapa anggotanya guna tetap mengawasi Beyond. Poin yang ketiga, Beyond Netero nantinya akan dipaksa memakai sebuah gelang kaki, di mana gelang kaki tersebut merupakan alat pendeteksi guna mengetahui lokasi Beyond. Lalu untuk poin yang keempat, segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi Beyond, pihak Zodiac akan mengontrol komunikasi tersebut sekaligus memfilternya. Poin yang kelima, saat melakukan ekspedisi Dark Continent nanti, Beyond Netero tidak diperbolehkan melawan asosiasi Hunter. Kemudian untuk poin yang keenam, setiap benda atau apapun itu yang nantinya telah ditemukan oleh Beyond dalam semesta Dark Continent, benda tersebut nantinya akan menjadi milik syarikat 6 negara besar. Jika Beyond Netero melanggar kontrak itu, maka Beyond akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Lalu meskipun isian kontrak tersebut tidak menguntungkan Beyond, anak Netero tersebut masih tetap tanda tangan kontrak itu. Setelah acara tanda tangan tersebut, Beyond Netero kemudian mengatakan bahwa hanya ada 3 hal yang tersisa. 3 hal tersebut adalah kapasitas, sarana, serta yang terakhir adalah kontrak. Apa ya maksud dari 3 hal tersebut? Mimin juga belum tahu. Semoga kedepannya segera diungkap mengenai 3 hal itu.
Adegan kemudian berganti di mana Kurapika lah yang kali ini kembali ditampilkan. Kurapika tampak sedang bersama zodiak sapi guna perjalanan mereka menuju kantor asosiasi Hunter. Dalam perjalanan tersebut, sang zodiak sapi yaitu Nisaitom Nana, dirinya kemudian bertanya kepada Kurapika, jika nanti saat berhadapan dengan pangeran Serietnik, lalu pangeran tidak menyerahkan mata merah secara baik-baik, apa yang akan kamu lakukan, Kurapika? Si pengguna rantai kemudian sedikit bercerita kepada Mesaistam bahwa dirinya pernah berhadapan dengan dua orang, di mana dua orang tersebut tidak mau menyerahkan mata merah secara baik-baik, dan lebih parahnya mereka malah menyerang Kurapika. Pada akhirnya Kurapika berhasil menangani dua orang itu. Lalu berbekal pada pengalaman tersebut, Kurapika kemudian yakin kalau dirinya akan bisa menangani pangeran Serietnik juga, meskipun pangeran Serietnik melawan. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Sugeng. Terima kasih.